Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adinda Fadilatur Rohmah dengan NPM 2406346421 dari Prodi Fisioterapi Angkatan 2024. Di video ini, saya ingin berbagi tentang hal yang sangat menarik, yaitu bagaimana otak kita terus belajar dan berubah sepanjang hidup. Penjelasan ini saya ambil dari video yang disampaikan oleh Dr. Lala Boyd, seorang ahli saraf dan fisioterapi dari University of Columbia. Selama ini banyak orang beranggapan bahwa otak kita berhenti berkembang setelah masa remaja. Tapi ternyata penelitian terbaru menunjukkan hal sebaliknya. Otak manusia sebenarnya terus beradaptasi dan membentuk koneksi baru seumur hidup. Proses ini disebut dengan neuroplastisitas. Artinya, setiap hal yang kita lakukan, kebiasaan yang kita bangun, bahkan cara kita berpikir, semuanya bisa mengubah struktur dan fungsi otak kita. Dr. Lala Boyd menjelaskan bahwa ada 3 cara utama otak berubah saat kita belajar. Yang pertama adalah perubahan kimia. Saat kita mulai belajar sesuatu yang baru, otak akan menyesuaikan kadar zat kimia di antara sel-sel saraf supaya informasi bisa berpindah lebih cepat. Yang kedua adalah perubahan struktur. Ketika kita terus berlatih dan terus mengulang, otak mulai membentuk koneksi baru antara neuron. Tapi proses ini membutuhkan waktu dan banyak terjadi justru saat kita sedang tidur. Jadi, tidur itu sangat penting untuk memperkuat memori dan hasil belajar kita. Dan yang ketiga adalah perubahan fungsi. Setelah kita sering berlatih, otak kita mulai bekerja lebih efisien. Bahkan ketika kita tidak sedang belajar pun, otak tetap aktif dalam pola yang disebut dengan deep mode neuron, yang berperan penting dalam kreativitas, refleks diri, dan membentuk ide-ide baru. Dr. Lala Boyd juga menekankan bahwa belajar paling efektif terjadi saat kita menghadapi tantangan yang pas. Tidak terlalu mudah, tapi juga tidak terlalu sulit. Nah, saat kita berada di zona tantangan yang tepat, otak kita akan berubah paling optimal. Inilah yang disebut dengan sweet spot dalam belajar. Selain itu, beliau juga menjelaskan bahwa setiap otak itu unik. Jadi, cara belajar seseorang belum tentu cocok bagi orang lain. Karena itu, kita perlu pendekatan yang lebih personal, terutama dalam pendidikan dan rehabilitas seperti pada metode Bobat yang menyesuaikan latihan dengan kemampuan dan kondisi tiap individu. Tapi ada hal yang penting yang harus kita ingat. Neuroplastisitas juga bisa terjadi ke arah negatif, di mana stres berkepanjangan, kurang tidur, atau kebiasaan buruk yang bisa mengubah otak kita secara tidak sehat. Salah satu contohnya adalah peningkatan hormon stres, yaitu kortisol, yang bisa mengganggu daya ingat dan kemampuan belajar kita. Dari semua penjelasan ini, saya belajar bahwa otak kita luar biasa fleksibel dan selalu berubah. Di setiap pengalaman, kebiasaan, dan latihan yang sering kita lakukan akan membentuk ulang otak kita dari waktu ke waktu. Jadi, kita sebenarnya punya kendali besar untuk membantu otak kita berkembang ke arah yang lebih baik. Dengan terus belajar, berpikir positif, beristirahat cukup, dan menjaga keseimbangan antara tubuh dan pikiran. Terima kasih sudah menonton. Semoga penjelasan ini bermanfaat dan bisa menginspirasi kita semua untuk terus belajar dan berkembang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.